At-tarhibu minas sariqah, ancaman daripada mencuri, wa qat'it thariq, dan membegal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Dua ayat dikutipkan di bab ini, juga dua hadis tentang hukuman orang yang mencuri dan hukuman orang yang membegal. At-tarhibu minas sariqati, perihal menakuti daripada perbuatan mencuri, wa qat'it thariq, dan membegal di jalan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka, tangan pencuri lelaki, pencuri perempuan, jazaa'am bima kasaba, sebagai ganjaran apa yang mereka perbuat, nakalam minallah, sebagai hukuman daripada Allah, wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ini dikutipkan dari surah Al-Maidah ayat 38. Ini menerangkan dalil atas keumuman hukum mencuri, sama pencuri lelaki, pencuri perempuan, putusin tangannya. Sebab turun ayat ini dicurinya selendang milik Safwan pada hari Futuh Makkah, hari pembebasan kota Mekkah. Seorang sahabat bernama Safwan, dia punya selendangnya dicuri. Itu sababun nuzul ini ayat. Bagaimana menyikapi pencuri? Putusin tangan keduanya. Fikih menjelaskan yang diputusin ilar rusghi, sampai pergelangan tangan kanannya. Kalau sudah dibuntungin, satu ketika pelaku mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya, disilang. Enggak jerah juga, udah dipotong kaki kiri, mencuri lagi, tangan kirinya dipotong. Enggak jerah juga, masih mencuri lagi, kaki kanannya dipotong. Kalau masih nyolong juga gimana? Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tangannya dua-duanya udah buntung, kakinya udah buntung, masih nyolong. Jadi ada orang lapor, ya Amirul Mukminin, saya kehilangan panci
Ada yang pergokin si fulan, dipanggil tuh, kamu mencuri. Kata dia apa? Amirul Mukminin, tangan saya udah buntung dua-duanya, kaki saya udah buntung, bagaimana saya nyolong? Umar bin Khattab manggut-manggut, oh iya, ya sudah, bawa lagi nih panci, dibawa, digigit pakai mulut. Nggak lama dipanggil, sini, masih bisa nyolong. Tuh kalau kayak begitu gimana? Apalagi yang mau dipotong? Itu ditakzir, diberi sanksi yang sanksinya di bawah hukuman potong tadi. Nah, udah buntung tangannya, kakinya, bukan berarti dia lepas dari jeratan hukum, tetap dihukum, tapi ditakzir. Nanti pemimpin yang melihat efek jerahnya apa nih buat ini orang. Nah, ada lagi kasus di zaman Umar bin Khattab, dia mencuri, dia mengaku. Umar bin Khattab tanya, kronologisnya gimana mencuri? Tuan Amirul Mukminin, saya nyari pekerjaan susah, mau dagang nggak punya modal, perut lapar, terpaksa saya mencuri makanan buat ganjal perut. Tuh yang melapor tuh orang-orang kaya malah ditegur oleh Umar bin Khattab, kalian keterlaluan, ada warga miskin sampai kelaparan gini, sampai terdorong nyolong karena kalian nggak punya kepedulian. Jadi nanti dalam menegakkan hukum itu dilihat seperti dalam fikih. Tidak serta-merta langsung main potong tangan. Pertama, syarat untuk dipotong tangan, nilai benda yang dicuri mencapai nisab. Nisabnya berapa? Rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1 dinar dikonversi ke emas 4/4 gram emas. Jadi kalau 1/4 dinar 1,6 gram. Kalau dikonversi ke rupiah sekarang 1 gram ada 2 juta sekarang. Nah, kalau 1,6 ya, 3 jutaan lebih. Jadi untuk saat ini ya, seandainya orang nyolong ayam harganya 200.000 misalnya tuh ayam, dia salah hukum, tapi belum bisa dipotong tangan karena nilai benda yang dicuri belum mencapai nisab. Yang kedua, yang dipotong tangannya sampai pergelangan. Yang ketiga, kondisi benda yang dicuri fi hirzin, dalam kondisi terjaga. Itu motor ada di dalam pelataran rumah kita, gerbang dikunci, motor dikunci, masih dicolong juga, pelakunya kena tuh hukuman potong tangan. Syarat berikutnya, hartanya itu bukan harta syubhat. Maksudnya gimana? Kepemilikannya syubhat. Anak nyolong harta orang tua, gak bisa dipotong tangan. Tapi bukan berarti anak lepas dari jeratan hukum. Untuk menegakkan hukum potong tangan belum bisa, karena ada kesyubhatan kepemilikan. Coba kalau orang tuanya mati, toh harta turun kemana? Ke ahli waris, ke anak nggak? Nah, itulah aturannya. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa, maha bijaksana.
Di dalam syarah diterangkan faman saroko aqalla minan nisab. Siapa yang mencuri kurang dari nisab, seperempat dinar tadi kan, au min ghairi hirzin, atau dia mencuri benda yang tidak terjaga, au min malin lahu fihi syubhatun, atau mencuri harta yang ada baginya kesyubhatan. Contohnya kamali walidihi, dia nyolong harta bapaknya. Fala tuqta'u yaduhu. 3 masalah tadi tidak bisa dipotong tangannya. Benda yang dicuri nggak nyampai nisab, atau kondisi barang yang dicuri tidak dalam keadaan terjaga, atau kepemilikan hartanya ada syubhat. Contohnya anak mencuri harta orang tua. Ini 3-tiganya tetap salah, tapi untuk ditegakkan hukum potong tangan tidak bisa. Tetap dikasih takzir oleh sang imam, ya, dikasih hukuman yang sifatnya efek jerak. Ayat berikutnya masih surah Al-Maidah ayat 33. Ini hukuman buat orang yang membegal. Kalau mencuri kan akhdhu malil ghairi khufyatan, mengambil harta orang sembunyi-sembunyi, itu mencuri. Kalau begal terang-terangan. Ya, rampok terang-terangan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, hanya saja ganjaran orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha membuat kerusakan di bumi. Apa hukumannya? Ayyuqattalu, mereka dibunuh. Kalau si begal bunuh korban, maka pelakunya dikisos, dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Dipentang paku. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tangan kanan potong, kaki kiri potong. Au yunfau minal ard, atau diasingkan di bumi, diusir. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah buat mereka para pelaku kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, buat mereka di akhirat azab yang besar. Mari kita lihat keterangan di bawah. Kalimat au atau di ayat ini menurut mazhab Syafi'i itu lit taksim, untuk membagi. Ada begal hanya merampas harta saja, ada begal hanya membunuh saja, ada begal merampas dan membunuh, ada lagi yang hanya menakut-nakuti, kerjanya menteror, bikin resah. Lah kalau dia melenyapkan nyawa orang, ya dibunuh. Sekarang dia membunuh korban, merampas harta juga, dua-duanya dibunuh, disalib. Buat pelajaran
pada orang lain. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ada lagi merampas hartanya saja, itu tidak dibunuh karena si pelaku tidak membunuh korban, merampas harta yang begini dipotong tangannya. Ada lagi menteror, menakut-nakuti orang. Ini termasuk membuat kerusakan juga di bumi, membuat orang resah. Itu diasingkan. Di sini diterangkan au yang ada di ayat tadi menurut mazhab Syafi'i lit taksim. Berbeda pandangan Imam Maliki. Au di sini lit takhyir. Menyatakan pilihan hukuman. Memerangi Allah dan Rasul, membuat kerusakan di muka bumi, salah satu dari 4. Itu kata Imam Maliki, karena au itu lit takhyir, menyatakan pilihan. Boleh bunuh, boleh salib, boleh potong tangan dan kaki, boleh diasingkan dari di bumi. Itu kata Imam Maliki, lit takhyir. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang taksim, dibagi sesuai kesalahan si pelaku. Ada yang membunuh doang, ada yang membunuh dan merampas, ada yang merampas doang, ada yang menakut-nakuti. Kita lanjut 2 hadis tadi. Qila, dikata orang, ayat 33 surah Al-Maidah nazalat, turun fi qaumin, berkenaan satu kaum min Urainah, dari Urainah dan dari Ukal. Ada sekelompok orang dari Urainah dan Ukal. Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaiat Nabi dalam keislamannya. Wahum kadzaba, padahal mereka itu bohong, cuma pura-pura doang membaiat kepada Nabi untuk berpegang kepada Islam. Kadzaba, bohong. Fastauqamu al-Madinah, mereka merasa berat datang ke Madinah. Fa ba'atsahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengirim mereka nih, si kaum Urainah dan Ukal, ila ibilis shadaqah, kepada onta zakat. Supaya apa? Liyashrabu min albaniha. Nabi bilang, kalian datang ke sana, ada onta zakat, perah susunya minum. Perah susunya minum. Ya kan mereka, Nabi lihatnya mereka ini apa? Mu'allaf. Tadi ikrar masuk Islam, baiat Nabi. Kan mu'allaf salah satu kelompok yang berhak dapat zakat kan? Nah, perah susunya minum. Apa yang terjadi? Fartaddu. Begitu Nabi perintah datengin onta zakat, perah susunya, mereka murtad. Tuh. Di zaman Nabi aja ada kelompok model begitu, depan muka Nabi doang manis, begitu berbalik kurang baik gimana Nabi? Nabi perintahkan, sono perah susu onta minum. Mereka murtad. Nggak cukup di situ, udah murtad, wa qatalur ra'i, mereka bunuh tuh penggembala ontanya, dibunuh. Penggembala ontanya dibunuh, wastaqul ibil,
mereka tuntun ontaknya. Berarti kan pembunuhan juga, perampasan juga. Faba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Nabi kirim kepada mereka man raddahum, orang yang bisa mengembalikan mereka. Nabi kirim sahabat-sahabat, tangkepin orang. Ketangkep tuh pelaku-pelakunya. Wa amara biqat'i aidihim wa arjulihim. Nabi perintahkan putuskan tangan dan kaki mereka. Sesuai sama ayat tadi. Itu sababun nuzulnya. Sehingga turun ayat tadi. Wakahala ayunuhum. Dicolok matanya. Bimasamiri muhmatin binnar. Dengan paku yang dipanaskan pakai api. Ini paku dipanasin, colok mata. Wa tarahahum fil harrah. Kemudian Nabi mencampakkan mereka di tanah yang panas. Yastasqun, mereka kepanasan, minta dikasih minum. Fala yusqauna, enggak dikasih minum. Hatta matu, sampai mereka mati. Maka turunlah ayat 33 di surah Al-Maidah tadi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya ganjaran orang yang memerangi Allah dan Rasul. Ini kelompok kurang ajar. Dia bohong, pura-pura masuk Islam, mengolok-olok agama ini, memerangi Allah dan Rasul. Udah gitu apa? Wayas'auna fil ardi fasada. Mereka berusaha membuat kerusakan di bumi. Tadi bunuh penggembala, ontaknya dirampas. Nah, itu dia ayat ayyuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Au yunfau minal ard, atau dienyahkan, diusir. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah kehinaan buat mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, buat mereka di akhirat azab yang besar. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah penzina berzina saat dia berzina sedang dia dalam keadaan beriman. Artinya saat berbuat zina itu iman nyingkir dulu. Kira-kira iman nyingkir dulu, kalau ajal sampai berarti matinya syu'ul khatimah wal iyadzubillah. Nah, begitu juga wala yasrikus sariku hina yasrik. Tidaklah pencuri mencuri saat dia mencuri wa huwa mukmin, sedang dia beriman. Jadi saat dia mencuri iman nyingkir dulu. Nah, apalagi korupsi. Korupsi kelewatan lagi kuota haji. Waduh. Pakai ngomong lagi, ada yang ngomong demi maslahat, korupsi maslahat. Ya, keterlaluan banget. Hadirin, di zaman Sayyidina Ali, kalau tadi di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali ada seorang pencuri tertangkap tangan. Udah memenuhi syarat, nilai benda yang dicuri mencapai nisab, kondisi benda yang dicuri dalam keadaan terjaga. Dia tertangkap tangan, dihadapkan ke Sayyidina Ali, ditegakkan hukum potong tangan. Kamu redho dipotong tanganmu? Saya bersalah, saya terima hukuman Allah. Dipotong. Selesai dipotong,
Sayyidina Ali bilang, mana tangan yang buntung tadi? Sini. Ditempelin lagi tuh ke lengannya. Tak, nggak dijahit, nggak dioperasi, nempel. Itu kisah di kitab An-Nawadir Syekh Qalyubi kasih judul tentang orang yang redho dengan hukuman Allah. Contohnya mencuri, hukumannya dipotong tangan. Si pelaku redho, dia mengakui dirinya salah. Nah, lihat, karena keredoannya Sayyidina Ali tempelin lagi, sudah nempel lagi. Sedangkan hukum udah ditegakkan. Ya, mudah-mudahan 2 ayat dan 2 hadis tadi bermanfaat. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.